membahas tentang pengakuan kedaulatan. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Kini, sampailah kita pada proses pengakuan kedaulatan. Sesudah para pahlawan kita berjuang dalam perjuangan fisik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan negara Indonesia ini dilakukan di dua negara. Negara yang pertama itu adalah Belanda. Nah, yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana di Amsterdam, Belanda. Satu lagi di Jakarta, yang ditandatangani oleh A.H.J. Lovin dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akhirnya, tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah wajah-wajah para tokoh yang berperan penting dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Kamu masih ingat wajah-wajahnya satu persatu? Jika ada yang sudah lupa, nah, Miss akan membahas di dalam video ini ya. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang, kita akan membahas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengakuan kedaulatan. Perhatikan ya. Tokoh yang pertama adalah Soekarno. Nah, beliau ahli dalam bidang diplomasi. Beliau juga berusaha menenangkan rakyat saat peristiwa 10 November 1945. Masih ingat itu peristiwa apa? Betul, peristiwa pertempuran di Surabaya. Kemudian, Soekarno memerintahkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Dan akhirnya, beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Tokoh kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau juga merupakan ahli dalam bidang diplomasi. Beliau merupakan wakil Indonesia dalam konferensi meja bundar dan juga menjadi wakil Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di negeri Belanda. Dan Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian TNI, Tentara Nasional Indonesia. Beliau juga merupakan wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di Jakarta dan menjadi wakil presiden kedua Indonesia dalam periode 1973 hingga 1978. Tokoh yang keempat adalah Jenderal Sudirman. Beliau ahli dalam siasat perang gerilya. Beliau mampu mengobarkan semangat para pejuang. Nama beliau diabadikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu salah satunya adalah Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Tokoh yang kelima adalah Sutomo, lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Beliau
memiliki sifat yang gagah berani. Tekadnya mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisan. Dan beliau juga tidak gentar melawan Belanda meski persenjataannya tidak modern. Tokoh yang terakhir adalah Sultan Syahrir. Beliau ahli dalam bidang diplomasi dan merupakan wakil Indonesia dalam perjanjian Linggajati. Beliau juga menjadi juru bicara kepada Dewan Keamanan PBB masalah agresi militer Belanda kedua yang terjadi di Indonesia. Sekilas kita sudah melihat bagaimana besarnya pengaruh keenam tokoh dalam pengakuan kedaulatan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian dulu video pembelajaran IPS kali ini tentang pengakuan kedaulatan. Mari kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!